Oke, kali ini video ini membahas tentang soal-soal UTBK tahun-tahun sebelumnya ataupun persiapan UTBK tahun ini ya, 2022 SBMPTN. Nah, semoga kalian dapat mengikuti video ini, jangan di skip dan selesaikan. Semoga kedepannya kalian bisa mengikuti SBMPTN di tahun 2022 ini dengan sukses ya. Jika semua akar persamaan x kuadrat dikurangi 6x ditambah Q sama dengan 0 merupakan bilangan bulat positif, maka jumlah semua nilai Q yang mungkin, ada kata merupakan jumlah nilai Q. Nah, kita ingat bahwa jumlah kuadrat ya, rumus x kuadrat ditambah ya, mohon maaf, x1 ditambah x2 itu kan rumusnya min b per a. Nah, kita harus tahu dulu bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bahwa a-nya adalah 1 ya. A itu di depan x kuadrat, A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah di depan x, yaitu negatif 6, Q-nya adalah C. Oke, kita substitusikan di sini, B-nya negatif 6, min 6 per A-nya adalah 1, 6. Kemudian x1 kali x2, nah ini adalah modalnya untuk menentukan ya. X1 kali X2 rumusnya C per A. C-nya adalah Q per 1, yaitu Q itu sendiri. Nah, di sini kan akar-akarnya ini X1 sama X2 itu merupakan bilangan bulat positif, maka jumlah semua nilai Q yang mungkin. Berarti kita ambil penjumlahan X1 plus X2 itu sama dengan 6, kira-kira bilangan berapa saja? 1 dengan 5 ya, bisa 2 dengan 4, bisa 3 dengan 3. Ini hasil penjumlahannya kan semua hasilnya adalah 6. Nah, bahwa kalau perkalian itu hasilnya Q. Ini kan jumlah semua Q yang mungkin. Nah, berarti kalau kita kalikan X1 kali X2 itu adalah Q, 1 kali 5-nya itu adalah 5, 2 kali 4 adalah 8, 3 kali 3 adalah 9. Nah, jumlah semua nilai yang ya, ini ditambah. Ini kan semuanya Q. 5 tambah 8 tambah 9, 22. Ini jawabannya. Nah, udah ya. Itu soal SBMPTN tahun 2015. Oke. Kita lanjutkan bentuk soal kedua. Ini adalah bentuk soal SIMAK UI 2018. Ya. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan x kuadrat ditambah x dikurangi 4, itu sama dengan 0, nilai 5P kuadrat plus 4Q kuadrat plus P adalah, nah ini juga sama, bentuk umumnya itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dimana A-nya adalah 1 ya, ini B-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 4. Sekarang kita tahu bahwa akar-akar itu biasanya kan misalkan X1 dan X2. Nah, di sini di soal ini itu P dan Q. Jadi tidak mengubah nilai ya. Maksudnya ini hanya simbol saja. Oke. Kita tulis X kuadrat ditambah X dikurangi 4. Kita ubah ke P ya. X-nya biasanya kan X1 sama X2. Nah, X ini kita ubah ke P. Kita tulis ulang. X kuadrat ditambah X dikurangi 4 sama dengan 0, berarti P kuadrat ditambah, nah bentar, belum ini bentar, kita cari dulu nilai
P ditambah Q ya. P ditambah Q itu adalah min B per A. Min B per A berarti min 1 per 1, yaitu min 1. Kemudian P dikali Q, siapa tahu ini dibutuhkan nanti ya. C per A yaitu min 4 per 1, yaitu min 4. Nah, selanjutnya tadi bentuk soalnya kan x kuadrat plus x min 4 sama dengan 0. Kita ubah ke P, biasanya kan x1 atau x2. Substitusikan P kuadrat plus P nah ini dipindah ruas ya. Berarti sama dengan min 4 kita pindah ruas jadi positif 4. Kalau x-nya kita ubah Q jadi Q kuadrat ditambah Q sama dengan 4 juga. Tapi kita lihat bahwa di soal itu 5P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, kita tulis ulang ya. P kuadrat ditambah P sama dengan 4 dan Q kuadrat ditambah Q sama dengan 4. P-nya ini dikali 5. Berarti di sini kita kalikan 5, ini kalikan 4. Kenapa kali 4? Karena Q-nya kita kalikan 4Q kuadrat. Jadi 5P kuadrat ditambah 5P sama dengan 20. Kemudian 4Q kuadrat ditambah 4Q sama dengan 16. Nah, ditambah ya. Karena untuk menghasilkan 5P kuadrat ditambah 4Q kuadrat berarti ditambah. Ditambah 4Q kuadrat ditambah 5P ditambah 4Q ya, sama dengan 20 tambah 16 36. Nah, sekarang kita cari akal-akalan biar nanti menghasilkan 5P kuadrat plus 4Q kuadrat plus P. Berarti ini kita pisah, 5P itu jadinya 1P ditambah 4P ya, ditambah 4Q sama dengan 36. Maka diperoleh 5P kuadrat ditambah 4Q kuadrat ditambah P ya. Ini udah membentuk di pertanyaan ya. Ditambah 4 kali ini 4-nya kita keluarkan jadi P plus Q sama dengan 36. Nah, P plus Q-nya berapa diperoleh ini? P plus Q adalah negatif 1. Jadi 5P kuadrat ditambah 4Q kuadrat ditambah P ya, ditambah 4 dikali min 1 ya, sama dengan 36. Maka 5P kuadrat ditambah 4Q kuadrat ditambah P, 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4 ya, pindah ruas jadi 36 ditambah negatif 4 ya, 36 di negatif 4 pindah ruas jadi 36 ditambah 4 jadi 40. Nah, pertanyaan ini kan 5P kuadrat ditambah 4Q kuadrat ditambah P itu sama dengan 40. Oke, jelas ya. Itu soal SIMAK UI tahun 2018. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya yaitu nomor 3. Ini soal UTBK tahun 2021, berarti tahun kemarin ya. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil dari 12. Nah, bilangan prima itu apa aja? Bilangan prima dimulai 2, 3, 5, 7, 9 bukan 11. Nah, karena lebih kecil dari 12 berarti di bawah dari 12 ya. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4. Berarti kita buat tabel biar mudah. Selisih ya, P dikurangi Q. Nah, selisihnya berarti P sama Q apa saja nih? Bisa ya, selisih P dan Q bisa 2 dengan 3. Ini saya tulis P, Q dulu aja. P, Q atau sebaliknya ya. Bisa 2 dengan 3, bisa 2 dengan 5 ya, bisa 2 dengan 7, bisa 2 dengan 11. 3, 5, 7, 11 ya. Kemudian 3 sama 5, bisa 3 sama 7 atau 3 sama 11.
atau 5 dengan 7 dan 5 dengan 11 atau 7 dengan 11. Ini kan kita nggak tahu P-nya yang mana, Q-nya yang mana. Nah, ini ya perkiraan seperti ini. Kemudian selisih P dikurangi Q berarti selisih itu hasilnya positif ya. Ini selisihnya 1, ini 2, maaf 3, ini 5, ini 9, ini selisihnya 2, selisihnya 4, 11 kurangi 3, 8, 2, 11 kurangi 5, 6 ya. 11 kurangi 7, 4. Oke. Nah, sekarang kita lihat selisihnya itu tidak habis dibagi 4, tidak habis dibagi 4 berarti ini masuk ya. Masuk, ini tidak masuk, saya coret saja, ini tidak masuk, ini tidak masuk ya. Yang tidak habis dibagi 4 berarti yang tidak bisa dibagi 4 ya. Maka nilai P plus Q yang plus Q adalah berarti ini hasilnya kalau ditambah itu 5 ya. P plus Q 5, kemudian 2 tambah 5 7 ya, ini enggak ada di opsi ini, berarti 7 ada ya. Kemudian 2 tambah 7 9, 9 ada. Kemudian 2 tambah 13 ini enggak ada. Kemudian 3 tambah 5 8 ada. 5 tambah 7 12 enggak ada. 16 enggak ada. Ini kita lihat angka-angka ini, kita lihat yang ada pernyataan berikut ini. Nah, jawabannya adalah A. Maka P plus Q yang mungkin yaitu 1, 2 dan 3. Jelas ya? Itu soal sebelumnya. Oke, bisa kita lanjutkan Oke, selanjutnya soal nomor 4. Ini bentuk aljabar ya. Kalau ada bentuk seperti ini, kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Harus ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kita tulis dulu B dalam kurung BX min ya. BX min 3 kali X min 4 per X min 1 kuadrat kali X plus 1 sama dengan, nah ini harus kita samakan penyebutnya. Ruas kiri X min 1 kuadrat X plus 1 berarti ruas kanan juga harus sama. Ataupun kita lihat dulu di ini, kita lihat dulu ya. X min 1 kuadrat ada X min 1 sendiri, ada X plus 1. Oh, berarti kita ambil X min 1 kuadrat kali X plus 1 ya. Sekarang kita fokus yang pertama A. Yang pertama ini adalah penyebutnya cuma X min 1 kuadrat, berarti biar sama penyebutnya di sini berarti kurang X plus 1. Jadi A kali X plus 1 gitu ya. Min B. Nah, B-nya ini penyebutnya X min 1-nya nggak ada kuadratnya, berarti kurang X min 1 lagi dikali X plus 1 yang belum ada. Kemudian C, penyebutnya X plus 1 aja, berarti kurang X min 1 kuadrat. Oke. Kalau penyebutnya ini sudah sama, kita coret aja biar tidak perlu ditulis ulang ya. Ini kita kalikan BX kali X, BX kuadrat ya. Ini min 4BX min 3 kali X min 3X min 3 kali 4 plus 12 sama dengan, kita kalikan A X plus A ya, min, nah ini kan X min 1 X plus 1, jadinya B X kuadrat min 1 kuadrat gitu kan. Nah, ini ada perkalian X kali X, X kali 1, min 1 kali X, min 1 kali 1 gitu ya. Ditambah C, ini kita jabarin dulu, X kuadrat min 2X plus 1 ya, ini hasil pengkuadratannya. Kemudian nih kita tulis ulang ya, BX kuadrat, sebentar, ini kita sebelah kanan dulu, AX plus A min BX kuadrat ya, plus B
plus cx kuadrat nih ya, min 2cx ya, plus c ya. Kita tulis bx kuadrat min 4bx min 3x plus 12 sama dengan, kita kumpulkan yang sama ya, x dengan x kuadrat dengan x kuadrat. Nah ini x kuadrat ini berada di min bx, berarti c min b ya, ini kan c dikurangi b dalam kurung x kuadrat. Nah ini dikumpulkan, kemudian yang sama-sama punya x berarti ditambah a, ini a min 2c ya, x ya, kemudian ditambah a plus b plus c. Nah di sini kita tulis ulang bx kuadrat min 4bx min 3x. Nah berarti ini kita jadiin 1 dalam kurung 4b min 3 ya, karena ini min berarti min kali ini min, biar ini jadinya min, ini plus 3x plus 12. Nah ini pasangannya, ini sama dengan ini ya, kemudian ini sama dengan ini, a plus b plus c sama dengan 12. Oke, itu ya. Jadi yang ini kan di depan x kuadrat itu c min b, di sini di depan x kuadrat adalah b, kemudian ini di depan x adalah a min 2c, itu sama dengan 4b plus 3. Kemudian a plus b plus c berapa? 12, padahal pertanyaannya a plus b plus c. Ya udah, hasilnya adalah 12. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga apa yang kalian inginkan atau cita-citakan, kampus yang kalian idamankan, semoga berhasil ya, berhasil untuk diraih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.